Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1238-1240. Bahkan ada sedikit lelucon di sudut mulut Fang Chu. Ini seperti melihat semut yang tidak penting. Semua orang juga takjub. Meskipun dia tidak mengetahui latar belakang Fang Chu, dia tahu dari mata Wei Hu bahwa orang ini pasti memiliki latar belakang yang hebat, dan energi spiritual langit dan bumi tiba-tiba dihembuskan setiap kali pemuda itu bergerak atau terdiam. Misteri semacam ini pasti tidak dimiliki oleh para praktisi alam pencerahan. Ketika dia memikirkan hal ini, semua orang semakin kagum pada pemuda ini. Hanya saja semua orang tidak tahu mengapa makhluk seperti itu menaruh dendam terhadap Lin Yan. Berapa banyak orang yang disinggung Lin Yan selama beberapa tahun ini? Ini aku. Lin Yan menatap Fang Chu. Meskipun matanya tidak mencapai mata nirvana, mereka tidak jauh. Dalam hal ini, Lin Yan juga tahu bahwa pihak lain sebenarnya adalah praktisi nirvana tingkat kedua. Dia sangat bangga pada usia seperti itu dan masih memiliki kekuatan seperti itu. Nampaknya latar belakangnya luar biasa. Meski begitu, Lin Yan tidak memiliki rasa takut. Dalam hal kesombongan, siapa yang bisa membandingkannya dengan Lin Yan? Tapi sebagai seorang kaisar di kehidupan sebelumnya, Lin Yan lebih tahu bahwa Musiu pasti akan dihancurkan oleh Lin Feng. Jadi selama bertahun-tahun, kesombongannya telah tertahan. Tapi hari ini, menghadapi pemuda ini, Lin Yan juga tersenyum, dengan tatapan dalam di matanya. Seperti yang diharapkan, kamu orang gila. Kamu tidak takut untuk melihatku. Fang Chu mencibir, sayang sekali kamu tidak bisa berdiri di depan mataku sekarang. Kamu hanya pecundang. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Menentangku. Saat dia jatuh, ejekan dingin Fang Chu bergema ke segala arah. Ledakan. Bahkan kata-katanya membentuk paksaan dan menuju ke arah Lin Yan. Semua orang terkesima, tidak ada yang menyangka pemuda bernama Fang Chu ini akan segera mengambil tindakan setelah terjadi perselisihan. Terlebih lagi, pemaksaan semacam ini seperti badai yang dahsyat. Dari kejauhan, banyak praktisi merasa seolah-olah mereka merasakan sebuah batu besar menempel di dada mereka dan tidak dapat bernapas. Untuk sesaat, mata mereka yang menatap Fang Chu menjadi lebih ketakutan. Pemuda ini sebenarnya adalah kultivator nirwana putaran kedua. Mungkinkah dia berasal dari suku kuno? Petik 2. Hanya mendengarkan kata-kata ini, Fang Chu meremehkannya. Meski klan kuno memiliki warisan yang luar biasa, keluarga Fang tidak takut. Meskipun nenek moyang keluarga Fang tidak pernah menghasilkan kaisar atau setengah kaisar yang hebat, mereka juga telah menghasilkan para penggarap alam Qian Kun, meninggalkan banyak harta. Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan dari Tianzong membuat kekuatan keluarga Fang tidak ada habisnya diremehkan. Namun, di bawah tekanan seperti itu, tubuh Lin Yan tidak bergerak seperti batu. Jika kamu ingin mengandalkan paksaan untuk menekanku, kamu tidak memenuhi syarat. Lin Yan tiba-tiba berkata. Tidak peduli siapa lawannya, karena mereka sudah mengambil tindakan. Apa gunanya bertarung? Mendengar ini, Fang Chu mengerutkan kening dan kemudian mencibir, aku tidak ingin membunuhmu, tapi sekarang, kamu sudah mati. Petik 2. Kekuatan spiritual di tubuhnya meledak, menyebabkan area sekitarnya berguncang. Lin Yan menatapnya. Meskipun dia hanya berada di puncak pencerahan tingkat ke-10, kekuatan jiwanya luar biasa. Dengan 3 jiwa yang dan teknik Tian Gen, dia tidak akan ketinggalan jauh dalam pertempuran. Namun saat ini, beberapa sosok melompati.
Apalagi bagi wanita yang memiliki penampilan cantik dan tanda kecantikan di sudut matanya, tidak hanya tidak mempengaruhi penampilannya, namun juga menambah pesona tersendiri pada dirinya. Wanita ini datang menginjak burung phoenix yang dipadatkan dengan kekuatan spiritual. Di dalam reruntuhan kuno, aura megah dan luas menyelimuti segala arah. Gunung-gunung berdiri tegak di langit. Ini sungguh luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah situasi yang sulit dilihat di dunia ini. Aura yang terpancar darinya adalah kekuatan spiritual kuno dari 80.000 tahun yang lalu. Berbeda dengan reruntuhan kuno di Xinjiang Barat, untuk reruntuhan kuno di Xinjiang Barat, setiap jarak berhubungan dengan suatu zaman. Dan semua yang ada di sini berasal dari 80.000 tahun yang lalu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah bagian dari Xinjiang Timur 80.000 tahun yang lalu. Wajar jika banyak gunung yang belum terlihat di era ini. Bagaimanapun, dalam 80.000 tahun terakhir, banyak gunung telah hancur dan musnah dalam sungai panjang sejarah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ini era permaisuri Qinghua? Lin Yan berpikir dalam hati. Permaisuri Qinghua menjadi terkenal 80.000 tahun yang lalu. Dia juga mendominasi dunia pada masa itu dan menjadi kaisar agung. Namun, sulit untuk mengetahui berapa umur aura ini. Saat itu, tidak diketahui berapa umur permaisuri Qinghua. Wanita ini sangat mempesona pada saat itu, tetapi dia baru menjadi kaisar pada usia 600 tahun. Sulit untuk mengetahui berapa usia permaisuri Qinghua ketika reruntuhan kuno ini dibuka. Ada banyak gunung, tak terlihat ujungnya, dan sejauh mata memandang, kabut putih menutupi segalanya. Inilah hal yang luar biasa tentang reruntuhan kuno. Di zaman biasa, tidak banyak reruntuhan kuno yang bisa dibuka, dan hanya di era sebesar itu kekuatan kuno bisa dilepaskan. Ini mungkin keajaiban alam Tiangen. Merasakan aura ini, Lin Yan bergerak sedikit, dan kekuatan langit, bumi, gunung, dan sungai tiba-tiba bertahan. Bahkan tren umum dunia dikendalikan oleh Lin Yan. Meski masih area kecil, kekuatan di sini jelas sangat kuat. Lin Yan memperkirakan tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang dapat bersaing dengan kekuatan semacam ini. Namun, banyak kultivator tua yang datang kali ini, dan kekuatan mereka sangat luar biasa, yang membuat Lin Yan harus berhati-hati. Namun, tidak seperti orang lain, Lin Yan melihat area ini dengan senyuman yang sangat kuat di bibirnya. Dia tidak tahu seperti apa Xinjiang Timur 80.000 tahun yang lalu, tapi dia telah membaca manuskrip permaisuri Qinghua. Pada catatan tulisan tangan, tercatat permaisuri Qinghua telah memasuki Xinjiang Timur. Satu-satunya penyesalan Lin Yan adalah dia tidak tahu seberapa tua dan berkuasanya permaisuri Qinghua ketika dia memasuki Xinjiang Timur. Tetapi dia bisa melihat sekilas Xinjiang Timur pada saat itu melalui surat permaisuri Qinghua. Dengan mata terfokus, Lin Yan menentukan arah, dan secara bertahap tumpang tindih dengan pemandangan Xinjiang Timur yang dijelaskan dalam tulisan tangan permaisuri Qinghua, dan kemudian Lin Yan menuju ke depan. Ada tempat misterius yang tercatat dalam buku pegangan kaisar. Tercatat dalam tulisan tangan bahwa api di kawasan itu membakar bumi dan tidak ada rumput yang bisa tumbuh, namun apinya menyala entah berapa tahun tanpa bisa padam. Dari nadanya, terlihat jelas bahwa nyala apinya luar biasa. Ini bahkan terkait dengan 24 api surgawi yang legendaris. Ketika langit dan bumi pertama kali terbuka, api surgawi turun ke bumi dan terbagi menjadi 24 jalur. Setiap jalur memiliki kekuatan untuk membakar 4 penjuru, yang sangat menakutkan.
Api karma yang awalnya membakar pagoda adalah salah satu dari 24 api surgawi. Memanggil. Oleh karena itu, Lin Yan langsung menuju ke area itu. Di sepanjang jalan terdapat banyak gunung, namun tidak banyak niat membunuh. Hal ini pun membuat Lin Yan menghela nafas. Sepertinya saat itu, tempat ini di masa lalu bukanlah tempat yang berbahaya, tetapi Lin Yan juga tahu bahwa ini tidak mengacu pada keseluruhan area. Dalam buku pegangan Kaisar, tercatat ada kuburan di kawasan ini. Ada banyak sekali mayat kuno yang dikuburkan di sana, dan Permaisuri Qinghua dengan tegas menyebutkannya, yang menunjukkan betapa luar biasa kuburan mayat itu. Namun, Lin Yan jelas tidak berniat pergi ke tempat itu. Reruntuhan kuno ini terbuka, besar dan tidak terbatas. Dan tidak ada susunan teleportasi yang kosong. Bahkan Lin Yan membutuhkan beberapa hari untuk menemukan tempat itu. Segala sesuatu di depan Anda adalah nyala api. Di bawah matanya, nyala api membakar seluruh daratan, dan bahkan seluruh gunung diselimuti oleh nyala api, seperti gunung api. Bahkan di luar nyala api, Lin Yan bisa merasakan kekuatan menakjubkan dari nafas api. Aura ini, memang api surgawi. Sebagai seorang kaisar di kehidupan sebelumnya, Lin Yan mengetahui aura api surgawi. Menurut kesaktiannya, negeri langit dan api tidak bisa dilintasi sama sekali. Namun api itu jelas berada di tengah, dan ini hanyalah pinggirannya. Jika bisa mencapai jarak tertentu, saya harus mampu menahan nyala api. Ketika saatnya tiba, saya bisa mempromosikan ginseng Dao Yan ke api nirwana. Lin Yan berpikir dalam hati. Dia menyempurnakan pil nirwana yang misterius, tetapi dia membutuhkan api nirwana. Saat ini, Lin Yan masuk. Pada saat yang sama, kekuatan di tubuhnya meledak, membiarkan api melemahkan tubuh, jiwa, dan bahkan matanya. Tapi Lin Yan menemukan bahwa api terus-menerus melahap kekuatan spiritualnya. Api surgawi yang menelan roh. Pada saat ini, Lin Yan segera mengetahui bahwa ini pasti salah satu dari 24 jenis api surgawi yang menelan roh. Tahukah Anda, api surgawi sangat sulit ditemukan. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat Kaisar Agung yang dapat menemukannya. Jika tidak, bahkan jika beberapa praktisi alam Qian Kun menemukannya, akan sulit untuk menaklukkannya. Kekuatan api surgawi membakar ketiadaan dan melelehkan langit dan bumi. Bagaimana hal ini bisa ditekan oleh para kultivator biasa? Namun, semakin dalam dia pergi, Lin Yan semakin terkejut. Jika itu adalah api surgawi yang menelan roh, maka nyala api ini pasti sangat kuat, dan pasti tak tertahankan bagi saya untuk mencapai titik ini, bukan? Namun kini, nyala api ini hanya membuatnya merasakan sedikit rasa sakit yang membakar. Mungkinkah? Mata Lin Yan tiba-tiba berbinar saat dia memikirkan beberapa kemungkinan. Api langit bergantian, menetaskan bibit api langit. Memikirkan hal ini, detak jantung Lin Yan tiba-tiba meningkat. Tidak heran dia begitu bersemangat. Api surgawi tidak ada habisnya. Namun dari 24 api surgawi, kecuali api abadi yang dapat bertahan selamanya di dunia, alasan mengapa api surgawi lainnya dapat ada selamanya adalah karena penggantian yang lama dan yang baru. Misalnya, api karma akan berganti-ganti antara yang lama dan yang baru setiap 50.000 tahun. Api karmalah yang menetaskan api baru, yang disebut bibit api surgawi, dan kemudian kekuatan api karma lama diteruskan ke bibit api karma yang baru. Transisi antara lama dan baru hanya berlangsung selama 1 jam. 1 jam kemudian, pergantian akan selesai.
Bibit api karma tidak akan langsung memiliki kekuatan api karma yang dahsyat, tetapi akan terus berkembang setelah 10 tahun. Mereka akan kembali memiliki kekuatan api karma yang mengandung kekuatan untuk membakar dunia. Setiap kali nyala api bergantian, kuil api karma surgawi sangat kuat, dan tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk, karena takut seseorang akan mengambil kesempatan untuk menghilangkan api karma. Lin Yan tidak menyangka bahwa datang ke sini hari ini akan menjadi hari pergantian api langit yang melahap roh. Semua api surgawi berbeda, tetapi ketika roh yang menelan dan api surgawi bergantian, nyala api berada pada titik terlemahnya. Ini bisa dikatakan sebagai kesempatan abadi. Bahkan dalam 100.000 tahun, hal itu hanya terjadi sekali atau 2 kali. Tanpa diduga, Lin Yan berhasil menyusulnya secara kebetulan.